Bagaimana jika saya katakan bahwa Islam pernah menjadi pusat peradaban dunia di Eropa? Tidak di Arab, tetapi di Spanyol. Ratusan tahun lalu, Islam hadir di wilayah yang dikenal sebagai Andalusia, atau yang sekarang disebut Spanyol dan Portugal. Di sini, Islam membangun peradaban yang maju dan menjadi pusat ilmu pengetahuan di Eropa saat itu. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana Islam berkembang di Andalusia dan mencapai kejayaannya. Bagaimana kota seperti Cordoba menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan, di saat sebagian besar Eropa masih berada dalam masa kegelapan. Andalusia melahirkan filsafat, sains, dan seni yang pengaruhnya menjangkau berbagai belahan dunia. Bahkan, ilmu pengetahuan yang diterjemahkan di sana bertahan selama berabad-abad. Apa yang sebenarnya membuat Andalusia begitu istimewa? Apakah hanya karena kekayaan material, atau ada faktor lain yang lebih mendalam? Dan, apa yang bisa kita pelajari dari peradaban ini? Kisah Andalusia dimulai ketika pasukan Muslim tiba di Spanyol pada tahun 711 M. Seorang jenderal bernama Tariq bin Ziyad memimpin ekspedisi yang mengubah sejarah. Tariq dan pasukannya menyeberangi Selat Gibraltar, memasuki kerajaan Visigoth yang tengah dilanda konflik. Tariq tidak hanya datang sebagai penakluk, namun membawa misi untuk menghadirkan keadilan, menjadi alternatif bagi kerajaan yang menindas masyarakat setempat. Selat Gibraltar pun dinamai Jabal Tariq atau Gunung Tariq untuk menghormati pencapaiannya. Misi Tariq bin Ziyad disambut masyarakat lokal yang merasa lebih aman di bawah pemerintahan Islam. Dalam waktu singkat, Islam berkembang pesat di Andalusia, membuka babak baru sebagai pusat peradaban. Wilayah ini berkembang menjadi tempat ilmu pengetahuan, toleransi, dan budaya paling maju selama berabad-abad. Tahukah Anda bahwa perpustakaan terbesar di dunia pada zamannya berada di Andalusia? Cordoba, ibu kota Andalusia, dikenal sebagai kota paling maju di Eropa. Di saat banyak wilayah Eropa mengalami masa kegelapan, Cordoba menjadi pusat pengetahuan dengan lebih dari 70 perpustakaan. Perpustakaan utama Cordoba menyimpan sekitar 400.000 buku manuskrip, mulai dari filsafat, kedokteran, matematika, hingga astronomi. Tidak heran jika Cordoba menjadi tujuan para ilmuwan, filsuf, dan pelajar dari seluruh dunia. Andalusia juga menghasilkan karya-karya besar yang mempengaruhi Eropa. Di sini, ilmuwan Muslim menerjemahkan karya Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab, lalu mengembangkan lebih lanjut hingga melahirkan penemuan penting. Kontribusi ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan disebarkan ke seluruh Eropa, menjadi inspirasi bagi era Renaissance. Peradaban Andalusia adalah contoh perpaduan pengetahuan dan kebijaksanaan. Bagaimana mereka menciptakan masyarakat yang maju? Mari kita lihat sosok-sosok besar di Andalusia yang berperan penting dalam kemajuan ini. Ada nama-nama besar di Andalusia yang mungkin belum Anda kenal, namun pengaruhnya terasa hingga sekarang. Ibnu Rushd, yang dikenal sebagai Averroes di Barat, adalah seorang filsuf, dokter, dan ilmuwan yang berhasil menjembatani pemikiran Islam dan Eropa. Ia menghidupkan kembali ajaran filsuf Yunani, terutama Aristoteles, yang kemudian menginspirasi banyak pemikir Eropa, seperti Thomas Aquinas. Selain itu, ada Al-Zahrawi, bapak ilmu bedah modern. Ia menulis kitab Al-Tasrif, yang menjadi panduan bedah selama berabad-abad di Eropa, memperkenalkan lebih dari 200 instrumen bedah, banyak diantaranya masih digunakan hingga sekarang. Lalu ada Ibnu Firnas, pelopor penerbangan yang mendahului Leonardo da Vinci. Ia mencoba terbang dari menara di Cordoba, menjadi inspirasi bagi para ilmuwan penerbangan di masa depan. Mereka adalah bukti bagaimana Andalusia bukan hanya wilayah yang makmur, tetapi juga rumah bagi para pemikir yang berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Warisan mereka masih terasa hingga kini, dari prinsip-prinsip kedokteran, filsafat, hingga ide-ide awal tentang penerbangan. Lalu, apa yang membuat Andalusia begitu istimewa? Salah satu jawabannya adalah keragaman yang penuh toleransi. Di bawah pemerintahan Islam,
Masyarakat Andalusia terdiri dari Muslim, Yahudi, dan Kristen yang hidup berdampingan dan saling menghormati. Pada masa itu, ketika konflik agama terjadi di berbagai tempat, Andalusia menjadi contoh kehidupan multikultural yang harmonis. Komunitas bersama dibangun, kolaborasi dalam ilmu pengetahuan, perdagangan, bahkan kesenian berkembang pesat. Orang Yahudi dan Kristen diberikan kebebasan menjalankan ibadah mereka dan menduduki posisi penting dalam pemerintahan serta pendidikan. Kolaborasi yang luar biasa terjadi ketika cendekiawan Muslim, Yahudi, dan Kristen menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab, kemudian ke Latin. Sehingga menyebarkan pengetahuan tersebut ke seluruh Eropa. Salah satu alasan toleransi ini bertahan lama adalah penerapan kebijakan adil oleh pemimpin Muslim, seperti Abdurrahman III, yang memastikan hak setiap orang dihormati tanpa memandang agama atau etnis. Andalusia mengajarkan bahwa peradaban besar dibangun bukan hanya dengan ilmu, tetapi juga dengan nilai kemanusiaan. Namun, apa yang terjadi ketika peradaban ini mulai runtuh? Mengapa akhirnya Andalusia jatuh? Setiap peradaban besar memiliki masa keemasan dan masa kejatuhan. Andalusia pun mengalami masa sulit yang mengakhiri kejayaannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Salah satu penyebabnya adalah konflik internal di kalangan penguasa Muslim. Setelah masa pemerintahan dinasti Umayyah, Andalusia terpecah menjadi kerajaan kecil yang saling bersaing, dikenal sebagai Taifah. Konflik ini melemahkan militer dan politik, membuat mereka rentan terhadap ancaman dari luar. Di saat yang sama, kerajaan-kerajaan Kristen di utara Spanyol, seperti Kastilia dan Aragon, melancarkan serangan untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Muslim. Dengan kondisi Andalusia yang terpecah, wilayah ini semakin mudah dikalahkan. Perselisihan antar pemimpin Muslim diperburuk oleh intervensi dari Afrika Utara yang menambah konflik. Ketidakstabilan ini menyebabkan Andalusia kehilangan kekuatan dan pengaruhnya. Pada tahun 1492, Granada, kota Muslim terakhir di Spanyol, jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella dari Kastilia dan Aragon, mengakhiri kejayaan Islam di Andalusia setelah hampir 800 tahun. Pelajaran penting dari Andalusia adalah bahwa kemajuan tanpa persatuan sulit dipertahankan. Lantas, apa yang tersisa dari Andalusia? Bagaimana warisan peradaban ini masih terasa hingga sekarang? Meskipun kejayaannya berakhir, warisan Andalusia tetap hidup dan terasa hingga hari ini. Salah satu warisan terbesar adalah kontribusi Andalusia terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan. Banyak konsep kedokteran, matematika, dan filsafat yang dikembangkan di Andalusia menjadi fondasi ilmu pengetahuan modern. Bahkan, universitas pertama di Eropa terinspirasi dari madrasah di Cordoba dan Granada. Selain ilmu pengetahuan, seni dan arsitektur Andalusia meninggalkan jejak yang mendalam. Keindahan Alhambra di Granada dan Mesquita di Cordoba menunjukkan detail ornamen dan pola simetris yang mengagumkan, menjadi inspirasi bagi bangunan di Eropa dan dunia Islam. Warisan budaya Andalusia mencakup semangat toleransi dan kehidupan multikultural yang harmonis. Andalusia mengajarkan bahwa keberagaman bisa menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan bijak dan adil. Nilai-nilai toleransi dan kerukunan di Andalusia menjadi inspirasi bagi masyarakat modern yang ingin menciptakan perdamaian di tengah keberagaman. Warisan ini bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga milik kita hari ini. Andalusia membuktikan bahwa ilmu pengetahuan, seni, dan nilai kemanusiaan bisa bersatu membentuk peradaban yang maju. Jadi, apakah Anda terinspirasi dengan kisah peradaban ini?